guys, welcome to my channel. Ya kali ini kembali lagi bersama gua Malik Mahmud. Kali ini gua bersama temen gua. Enak banget nih guys. Pada sore hari ini enak banget kita sambil ngopi dan ada cemilan juga nih. Ini kebetulan gua bukan di endorse, kebetulan ada di rumah juga. Gua ambil aja tuh sukronya dan ada ya rokok lah sebagai ya pelengkap aja gitu, dan ada kopi sesuai dengan segmennya ini podcast bersama Malik Mahfuz. Di samping gua nih bener-bener gua mau mengulik gitu dari pengalaman dia, pendidikannya seberapa jauh gitu. Dan semoga nih kalian menonton bisa mengambil hikmah maupun mengambil pelajaran dari temen gue ini. Sebelum itu gue mau bilang ya jangan lupa diklik subscribe dulu, like and comment. Dan kalau menurut kalian konten ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Ya semoga konten ini bisa bermanfaat ya bro. Kali ini bersama gue temen gue nih, ini teman tetangga gue. Ini namanya, kenalin dong, namanya siapa? Iqbal. Nama panjangnya? Dipanggil Iqbal. Panggilnya Iqbal. Oke. Kebetulan temen gue nih, ya temen nih gue mau ini ya ceritain ya. Ini temen gue, teman tetangga gue satu komplek. Kebetulan dia aktif banget dalam organisasi kegiatan ya apapun itulah. Nih Bang, gue mau nanya, lu sekarang lagi kegiatannya apa nih? Lu aktif di mana nih? Gue sih masih kuliah ya, udah semester terakhir. Di mana? Hah? Di mana? Di kampus Polimedia, Jakarta, Jakarta. Organisasi apa aja sih di kampus? Itu cuma satu organisasi ya, gue ikut TV kampus. Itu sebagai apa tuh? Lu menjabat sebagai apa? Alhamdulillah dipercayain ya sama teman gue, sama dosen juga jadi wakil ketua. Menjabat berapa periode? Satu periode sama 1 tahun. 2 tahun. Yeah. Dan setelah lo dari kan ini berarti lo sekarang masih menjabat atau? Alhamdulillah udah lengser sih, udah Pergantian ini. pergantian masa jabatan, karena kan apa ya di kampus itu kalau misalnya ikut organisasi itu di semester terakhir nggak boleh ikut lagi, jadi harus ngasih kesempatan untuk teman-teman mahasiswa yang apa ya yang semester di bawah gua gitu, Oh, di bawah. biar ngerasain juga pengalaman. Lu selain ini itu doang kan ya organisasi kan? Iya, gua kalau di kampus. Selain lu kegiatan di luar kampus apa aja sih? Kalau gua mau boleh tahu cocok. Di luar kampus palingan kayak wedding foto, kayak apa wedding ya pokoknya kayak foto-foto wedding. Terus kadang gue juga alhamdulillah ikut seminar kayak gitu. Terus habis itu palingan iseng-iseng foto sih, iseng-iseng foto, terus iseng di luar kampus. Berarti menurut lu ada kegiatan yang di luar kampus itu sangat berguna? Berguna banget, sumpah berguna banget. Kenapa tuh? Apa ya? Lu pengalaman nggak cuma hanya di dalam lingkup lu aja gitu, nggak cuma di kampus ataupun bisa dari rumah gitu, nggak cuma dari situ loh, lu bisa mengeksplor lagi. Kalau gua kampus itu kayak jembatan gua loh buat nyari pengalaman. Nah lu dari diri lu sendiri, lu mau ngulik pengalaman yang udah dikasih sama dosen-dosen lu di kampus atau enggak, itu tergantung diri lu sendiri. Kalau gue sih apa ya, kalau gua kulik lagi gitu, maksudnya gue cari pengalamannya itu nggak cuma di kampus gitu, gue cari pengalaman di luar kampus. Jadi sangat berguna banget ya? Guna banget menurut gue. Oke. Berarti lu kan ini semester akhir nih.
Minum dulu. Chill. Oh, siap. Chill dulu. Rokok dulu. Terus gimana? Terus sekarang kegiatannya apa sih? Yang sekarang ini apa sih? Bahkan selain ngampus, selain bikin proposal, apa lo magang kah? Gimana? Ya, gue lagi magang sih, alhamdulillah. Lagi magang. Gue udah mulai magang sekarang. Gue udah mulai magang sampai Maret, selama 3 bulan. Dari Januari sampai Maret. Itu Januari. Lo keterima di mana tuh? Terima di magang? Alhamdulillah di salah satu stasiun TV. Ini supaya penonton gua pada paham gitu. Ada nggak sih tips bagi lu? Kan nih apalagi mahasiswa kan bukan sekedar belajar aja di kelas kan, ya kan? Melainkan lu nyari mengeksplor tips lu supaya orang-orang ini supaya kagak rebahan, kagak dikatakan mahasiswa kupu-kupu lah. Cara itu gimana supaya terbangun gitu kan, lu setiap hari kegiatan itu supaya cara terbangun gimana sih? Kan kadang ada beberapa gitu kan mahasiswa Palingan ya balik lagi sih sama diri sendiri. Ada orang yang apa ya, yang kupu-kupu, kuliah pulang. Ada juga yang kalau misalnya dia bergaul dengan teman-teman. Carilah apa ya, kayak lu berbaur gitu sama teman-teman lu, karena di luar nanti itu nggak cuma lu sendiri gitu yang lu bakalan kerja, lu bareng-bareng sama orang lain juga, nggak cuma temen lu juga, lu berbaur sama orang lain. Karena apa ya, penting lu berbaur itu sama orang. Itu sih yang sosialisasi itu yang ada di pikiran gue, karena lu nggak apa ya, nggak sendirian gitu untuk nanti lu kerja ataupun kedepannya lah. Ya intinya kita nih, kalau lu mau sukses lu harus mengorbankan semuanya gitu, diri lu, waktu lu. Apalagi yang kayak gua nih yang punya pasangan, ya ibaratkan gua juga harus punya planning gitu. Dan kalau lu mau sukses ya gitu caranya, ya lu harus mengorbankan semuanya gitu. Ya capek sih, dia capek, tapi jangan nyerah gitu. Jangan nyerah gitu. Terus lu magang di stasiun televisi, ada nggak sih supaya kan lu backgroundnya tuh, lu sekarang jurusan apa sih? Broadcast. Oke. Kayak siaran TV ataupun radio. Pas lah ya magang, terus sesuai dengan jurusannya, terus magang di stasiun televisi itu Alhamdulillah. ya sejalur ya. Alhamdulillah. Sejalur. Ada nggak sih cara ininya? Biar keterima. Ya, biar keterima atau gimana gitu? Ada nggak sih pandangan lu gitu? Kalau misalnya di kampus ya wajib lah belajar. Ya, tapi nomor satu ya. nomor satu belajar. Tapi di sisi lain kayak apa ya, lu banyak pengalaman. Jadi kalau misalnya di kampus lu ada praktek lagi bikin film atau lagi seminar, terus lagi syuting pembuatan program TV atau radio, lu bisa ikut gitu loh. Lu coba apa ya, lu kayak nyobain aja gitu pengalaman baru sih menurut gua, karena dari itu yang bakalan lu bisa kepake nanti magang ataupun kerja. Karena apa ya, di tempat magang gua ada salah satu grup juga di sana, Kenalan ya. kenalan juga, dia bilang nilai itu nomor 2, skill itu nomor 1. Karena apa? Karena walaupun nilai lu bagus tapi pengalaman lu nggak ada, sedikit cuma. Makanya banyak pengalaman. Jangan lupa juga sama teori juga gitu. Karena apa ya, kayak misalnya nih lu minum teh, tapi lu mau apa ya, bukan minum teh sih, kayak lu mau pesen es teh manis, Iya, tapi didatengin cuma satu doang. tehnya doang, nggak ada es sama gula, kan kayak kurang. Makanya itu harus
ada inilah ibaratkan kalau lu magang intinya teori harus perlu, tapi di samping teori itu lu ada prakteknya gitu, pengalaman supaya apapun lu belajar di kelas berguna gitu. Ya silakan kacang. Kita ngobrol santai aja, podcast santai aja di saung gitu. iya. Jadi intinya ya kuliah itu bukan dikatakan SMA lagi kan menurut lu? Kuliah udah Enggak kan, ibaratkan ya itu ya bergantung ke diri lu juga kan gitu. tergantung dari diri sendiri, karena kalau SMA itu kan siswa, kuliah maha, ada kata maha ya, mahasiswa. Jadi lu apa ya, lu bisa dari diri lu sendiri gitu, lu harus bisa mikir buat kedepannya gimana. Nah, kan lu udah ceritain nih pengalaman dari lu kuliah terus sampai ke jenjang magang. Nah, lu kenapa sih lu milih di stasiun televisi yang lu sekarang magang? Kenapa nggak stasiun televisi yang lain? Apa lu punya kenalan kah? Apa stasiun televisi ini menurut gua cocok nih? Enggak sih, Kayak karena apa ya, awal gua nge-play CV, tadinya itu gua ada sekitar, nggak cuma di TV sih, di salah satu PH juga gua nge-play CV gua juga ya. Gua nge-playnya itu ada sekitar 3 tempat. di mana tuh? Pertama ada di MNC, kedua itu ada di Andre Taulani, kan dia punya channel YouTube. Iya. Nah, sama di Trans TV. Nah, tapi di Andre Taulani gue belum dapet panggilan juga. Oh, tapi lu udah nge-play tadi? Gue udah nge-play. Terus di Trans juga gue belum dapat panggilan juga. Tapi alhamdulillah gue dipanggil di sekarang di MNC Group. Jadi nggak cuma MNC doang. Jadi ada di MNC Group itu ada MNC, Global TV, sama RCTI. Oke. Itu secara ininya ya, gua mau secara khususnya gitu. Gua juga kebetulan nih gua lagi masuk aktif di salah satu di daerah Jakarta Selatan tuh. Namanya itu Universitas Pertamina. Itu di daerah Menjurut. bukan Ya, ada menjurut. ya, tapi ini sebelumnya daerah Simprok lah, dekat Kebayoran Lama lah ya. Kebetulan nih gue lagi nyari magang juga kan, bahkan di lu juga, mana juga kayak lu juga banyakin pengalaman gue juga dari lu gimana, dari sisi ini gimana gitu, supaya itu punya pandangan langsung gue cuma di sini loh, supaya kagak kebingungan. Nah dari situ tuh gue kayak bisa nih gue manfaatin. Kan kata lu kan CV diutamakan kan, ya udah gue lebih ke banyak ke praktek lapangannya gitu. Itu bukan kata gua. Ya itu bahkan Kata Fruit sananya. Yes. Gua sempet nanya. terus sananya, tapi gue mikir juga ya bener juga, ya bahkan tempat-tempat kerja juga gak, ya bahkan selain bukan nilai juga yang diperhatikan, ya pengalaman lu di bidang apa, lu punya CV yang bagus, punya pengalaman kerja yang bagus, ya insya Allah ya diterima ya. Nah, gue mau tanyain nih, lu sekarang lu lagi magang di stasiun televisi lah, namanya MNC Bu. MNC Group. Nah, MNC Group di mana sih? Daerah Kebun Jeruk. Kalau setahu gue kan di MNC di Gondang Dia apa tuh? Oh, kalau di Gondang Dia itu kayak dia tempat beritanya, tempat newsnya. Terus ada juga marketingnya di sana. Jurnalisnya gitu ya. Proses interview itu kemarin dia pertama itu kayak ngejelasin Ya, oke. prospek kerjanya. Ya, Setelah itu dia nanya itu, ya tadi. gua itu biasanya suka olahraga apa. Nah, jadi kita kayak dikasih pertanyaan sama, gua diwawancarain sama asisten produsernya. Iya. Gue ditanya seperti itu, terus gue jawab, ya mas, gue biasanya olahraganya basket. Nah habis itu
pas sudah mau selesai interview, asisten produsernya itu minta gua buat bikin skrip gambar. Oh, sesuai dengan hobi lu. Iya. Oh, basket. Itu gua interview, gua masih ingat banget. Gua jam 3 sore interview. Langsung kumpulin jam 5 sore. Langsung dikonfirmasi jam sekarang. Lu bilang jam 3 sore gitu yang pertama atau via Zoom? Via Zoom. Gua waktu itu nge-Zoom kan. Proses interviewnya Zoom jam 3 sore. Habis itu naskah yang gua buat yang diberi tugas tugas sama asisten produsernya itu sampai jam 5 sore. Jadi hitungannya gua cuma 2 jam doang. 2 jam. Makanya itu Tantangan juga ya. tantangan buat gua juga, pengalaman baru sih. Iya. Oke. Kan lu nih ada bagian sport lah ya di program salah satu televisi. Kalau kalian berlangganan. Iya. Tapi kalau misalnya berarti di selain di televisi ada lagi nggak sih? Apakah di TikTok ada nggak? YouTube ada apa di program itu tayangin gitu? Oh, ada di YouTube. Namanya apa? MNC Channel. MNC Channel. Nah, bisa MNC Channel. Oh, tapi di situnya ada berbagai program gitu. Lu bisa searching MNC Channel Sport Today. Oh, itu ada. Oke. Lu yang gini, gua mau nanya lagi. Berarti aktifnya itu berarti Senin sampai Jumat. Itu lu berangkat dari jam berapa? Kalau jam masuk itu kalau sekarang itu nggak tahu kenapa ya produser gua kayak ngemajuin jadwalnya. Iya, harusnya jam 5 gitu ya. Jadi Enggak, bukan maksudnya kalau jam tapingnya masih sama jam 5. Tapi jam untuk anak magang masuk sebelumnya gua dikasih tahu jam 11. Oh, jam 11. Jam 11 sudah sampai sana. Awalnya jam berapa? Awalnya jam 11. Oh, jam 11. Tapi di Najis kita itu sampai sana itu jam 9. Oh, Makanya otomatis gua berangkat pagi ya. pagi banget. Oke. Nah, dari lu proses magang, dari proses interview udah lu jelasin. Ada nggak sih pengalaman suka dukanya selama bahkan lu baru magang baru ya masih semingguan 2 minggu ada nggak? 2 minggu ada nggak sih selama 2 minggu itu ada nggak sih pengalaman suka dukanya apa pengalaman itu banyak sukanya apa dukanya atau balance yang ibaratkan pengalaman itu tidak bisa lu lupain gitu. Kalau gua bukannya kenapa ya, bukannya di depan kamera doang. Iya. Kalau gua sih kayak dibawa enjoy sih, karena kan gua juga suka nih sama pekerjaan yang kayak di dunia TV gitu kan, kayak di dunia TV itu gua seneng banget. Ini apa nih? Ini coba cek. Tes. Masih lah. Gua balik lagi nih. Oke, itu pengalaman lu suka dukanya apa sih selama lu banyak apa sukanya, apa dukanya, apa balance nih selama 2 minggu ini pengalaman itu bisa lu lupain apa? Bisa lu ceritain ke teman-teman kita nih. Gue lebih sukanya sih Lebih sukanya kenapa tuh? karena apa ya, pertama kita tuh bisa belajar untuk tepat waktu, on time. Selayaknya kayak orang kerja aja ya. Walaupun gua nggak on time banget, tapi Enggaknya jam 9 itu ya lu udah ada di sana. sudah harus di sana. Terus kita bikin skrip, itu juga bikin skripnya itu kita dikasih batas waktu juga tuh. Meskipun lu kerja di rumah gitu. Iya. Lu kerja di mana? Gue bikin skrip di kantor di sana. Itu dikasih waktu tuh. Di timer gitu. Iya. Itu kalau masuk
atau medium sales, tapi kadang-kadang sih biasanya dalam satu hari itu biasanya bisa dapat 2 berita, 3 berita. Supaya persiapan buat makan selanjutnya ya. Iya, itu kita datang jam 9, kita cross check dulu semuanya, apakah materi itu udah lengkap atau belum. Itu kita pergunakan itu dari jam 9 sampai jam 11. 2 jam. 2 jam. Nah, jam 11 itu orang editornya datang. Orang editornya datang, terus habis itu kita copy filenya yang udah kita periksa ke komputer editor. Habis itu baru ntar editor ngeliat segmentasinya, kita jelasin tuh. Bisa, oh di segmen 1 PT5 itu bisa PT5 itu kayak closingan segmen lah. Ya closingan. Nah bisa, om di segmen 1 di closingan di PT5 itu ditambahin bumper out. Bumper out itu kayak apa ya? Lu kalau misalnya nonton program TV sebelum mulai hostnya itu ngomong kan tuh ada nah itu ada logo-logonya, itu namanya bumper. Opening gitu ya. Opening Lu tapi lu nyaraninnya atas dasar lu sendiri apa dari suruhan dari kreatifnya yang di sini nambahin bumpernya itu biasanya kalau di program itu kayak gitu. Di sebelum masuk ke segmen 1 sebelum host itu opening itu ada bumper in. Nah pas mau di pengakhiran segmen itu ada bumper out. Oh berarti itu udah ada semua tuh. Oh berarti itu udah termasuk ini ya, udah termasuk apa sih namanya urutannya ya program. Berarti menurut gua simpulin nih, lo banyak sukanya karena lo passionnya di situ kan. Passion lo, apalagi kan lo kuliah di broadcast, apalagi ya sudah mengerti gitu. Program itu seperti apa sih? Ada di bumper misalnya. Terus habis itu ada pembukaan, jelasin secara umumnya dulu, misalnya dulu main basket, sekarang lagi yang luar NBA itu siapa, gimana gitu ya misalnya gitu. Berarti lu berangkat jam 9, lu pulang jam kurang juga kan itu kayak ya. Pulang biasanya itu balik malam ya, kadang jam 8 jam 9 itu baru selesai. Itu kita persiapan pulang, pokoknya sampai rumah itu jam 10-an terus jam 11 makanya kayak gue di rumah itu lama bikin skrip. iya berangkat lagi tapi ya, ini dari banyak sukanya lu pernah nggak sih ada satu waktu aduh ini amat sih kerja capek banget badan bilang pegel-pegel gitu, ada nggak sih kayak terbesit aduh amat ya ntar ya gitu gimana gitu ya pasti ada ya. ada lah pasti. Apa ya, setiap pekerjaan kan ada suka dukanya, terus ada apa ya kayak konsekuensi dalam yang diambil pekerjaan. Oke. Gimana pasti tuh ada, kayak ya udahlah kita jalanin aja. Nah, oke. Pasti lu kerjanya di bagian media kan. Iya. Menurut lu kalau kerja di sana orientasinya apa sih? Apa lu passion lu atau lu ngejar material atau duit? Kan banyak nih orang kan hanya kerja material aja. Nah, apa mengesampingkan pekerjaan lo? Menurut lu gimana? Lu mengedepan mana? Apa duitnya kah? Karena duitnya gede? Apa kerja di situ MNC dan nama besar? Kalau gua kan emang kita sama-sama butuh uang kan ya. Sama-sama butuh uang. Kalau menurut gua
kalau lu ngejar cuma uang dalam setiap pekerjaan, dulu nggak bakalan puas pasti. Karena apa ya? Bisa nih, kayak kita di nongkrong kayak gini ya. Gue kerja di TV, lu nanya gaji gue berapa? Gue ngejelasin nih, pasti di benak kok, iya, ternyata di TV itu gajinya gede nih. Nah, lu tuh nggak bakal habis tuh. Lu walaupun lu nanya ke gue, lu nanya ke teman-teman lu, gaji lu berapa di setiap pekerjaannya, itu kayak nggak bakal puas habisnya gitu ya. ada habisnya. Makanya uang perlu sih, tapi nomor 2. Yang penting profesionalitas. Benar. Nah, itu tinggi. Nah, dari sederetan lu bicarakan ke gua dan teman-teman gua juga, lu bisa ambil simpulin bahwa lu harus punya planning ke depan gitu. Benar. Ibaratkan lu bidangnya di teknik, ibaratkan lu bidang listrik gitu, lu passion di situ, ya udah lu ngulik-ngulik terus aja, ngulik-ngulik terus. Ibaratkan ya lu gak usah jauh-jauh lah. Lu misalnya ada wifi yang rusak gitu, lu bisa betul di situ. Ibaratkan hobi lu tuh tersalurkan gitu ke situ. Ya meskipun ya tidak menghasilkan material, tapi kepuasannya dapat. Ibaratkan kepuasan itu bukan hanya duit saja gitu. Kepuasan bisa lu liburan, bisa berkumpul sama temen, nongkrong bareng, itu termasuk kepuasan gitu. Karena apa ya? Kadang itu juga yang dibilang kita bisa simpulin senior lah. Iya. Kru yang udah lama di sana, sudah lama. Lu kalau kerja di dunia TV atau media apapun, lu harus bisa mengorbankan waktu sih. Bener yang lu bilang. Karena di media itu waktunya itu gila, waktunya gila. Lu keluarga lu ada acara keluarga di luar kota, sedangkan pas hari itu juga bentrok sama kerjaan lu, mau nggak mau lu harus ngorbanin salah satunya. Iya. Apa lu milih keluarga lu ya emang sih penting sama berhubungan keluarga. Tapi kan ada yang kita kewajiban kita gitu. Sebagai kita kan masih aktif di satu perusahaan ya kita harus pilih salah satu, dan kita harus ya punya sikap profesionalitasnya gitu. Bahkan kita dikontrak salah satu perusahaan, kita sudah ya udah kita siap maupun apapun itu rintangannya, maupun badai datang sekalipun, banjir sekalipun, kalau itu lo kerjaan lo benar suka di situ ya udah, ya pasti dari balik situ juga ada ini juga pelajaran banyak juga. Karena yang lebih enak itu ya, iya, yang lebih enak itu banyak apa-apanya, apa balance nih. Selama 2 minggu ini pengalaman tidak bisa lu lupain, bisa lu ceritain ke teman-teman kita nih. Gue lebih sukanya sih, Lebih sukanya kenapa tuh? karena apa ya, pertama kita tuh bisa belajar untuk tepat waktu, on time. Sayangnya kayak orang kerja aja ya. Walaupun gua nggak on time banget, tapi Seenggaknya jam 9 itu ya lu udah ada di sana. udah harus di sana. Terus kita bikin skrip, itu juga bikin skripnya itu kita dikasih batas waktu juga tuh. Meskipun lu kerja di rumah gitu. Iya. Itu bikin gimana? Gue bikin skrip di kantor, di sana. Itu dikasih waktu tuh. Di timer gitu. Iya. Itu kalau masuk
atau bikin sales, tapi kadang-kadang sih biasanya dalam satu hari itu biasanya bisa dapat 2 berita, 3 berita. Supaya persiapan buat makan selanjutnya ya. Iya, itu kita datang jam 9, kita cross-check dulu semuanya, apakah materi itu udah lengkap atau belum. Itu kita pergunakan itu dari jam 9 sampai jam 11. 2 jam. 2 jam. Nah, jam 11 itu orang editornya datang. Orang editornya datang, terus habis itu kita copy filenya yang udah kita periksa ke komputer editor. Habis itu baru ntar editor ngeliat segmentasinya, kita jelasin tuh. Bisa, di segmen 1 VT5 itu bisa VT5 itu kayak closingan segmen lah. Ya closingan. Nah, bisa di segmen 1 di closingan di VT5 itu ditambahin bumper out. Bumper out itu kayak apa ya? Lu kalau misalnya nonton program TV sebelum memulai hostnya itu ngomong kan tuh ada nah itu ada logo-logonya, itu namanya bumper. Opening gitu. Opening Lu tapi lu nyaraninnya atas dasar lu sendiri apa dari suruhan dari kreatifnya yang di situ? Nambahin bumpernya itu biasanya kalau di program itu kayak gitu. Di sebelum masuk ke segmen 1, sebelum host itu opening, itu ada bumper in. Nah, pas mau di pengakhiran segmen itu ada bumper out. Berarti itu udah ada semua tuh. Berarti itu udah termasuk ini ya, udah termasuk apa sih namanya urutannya ya. Berarti menurut gua simpulin nih, lu banyak sukanya karena lu passionnya di situ kan. Passion lu, apalagi kan lu kuliah di broadcast, apalagi ya sudah mengerti gitu. Program itu seperti apa sih? Ada bumper, misalnya. Terus habis itu ada pembukaan, jelasin secara umumnya dulu, misalnya dulu main basket, sekarang lagi yang keluar NBA itu siapa, di mana gitu ya, misalnya gitu. Berarti lu berangkat jam 9, lu pulang jam 9. Kurang juga kan itu kayak ya. Pulang biasanya itu banyak yang malam ya, biasanya malam kadang jam 8 jam 9 itu baru selesai. Itu kita persiapan pulang, pokoknya sampai rumah itu jam 10-an, jam 11. Makanya kayak gue di rumah itu lama bikin skrip. iya, berangkat lagi. Tapi dari banyak sukanya, lu pernah nggak sih ada satu waktu, aduh ini amat sih kerja capek banget, badan bilang pegel-pegel gitu, ada nggak sih kayak tuh terbesit, aduh amat ya ntar ya gitu, gimana gitu? Ya Pasti ada ya. ada lah, pasti apa ya, setiap pekerjaan kan ada suka dukanya, terus ada apa ya, kayak konsekuensi dalam yang diambil. pekerjaan. Oke. Gimana? Pasti tuh ada. Makanya ya udahlah, kita jalanin aja. Nah, oke. Pasti lu kerjanya di bagian media kan? Iya. Menurut lu kalau kerja di sana orientasinya apa sih? Apa lu passion lu atau lu ngejar material atau duit? Kan banyak nih orang kan hanya kerja material aja. Nah, apa mengesampingkan pekerjaan lo? Menurut lu gimana? Lu mengedepan mana? Apa duitnya kah? Karena duitnya gede? Apa kerja di situ MNC, maksudnya nama besar? Kalau gua kan emang kita sama-sama butuh uang kan ya. Sama-sama butuh uang. Kalau menurut gua
kalau lu ngejar cuma uang dalam setiap pekerjaan itu lu nggak bakal puas pasti. Karena apa ya, misal nih kayak kita lagi nongkrong kayak gini ya, gue kerja di TV, lu nanya gaji gue berapa, gue ngejelasin nih, pasti pikiran aku, wah iya ternyata di TV itu gajinya gede nih. Nah, lu tuh nggak bakal habis tuh, lu walaupun lu nanya ke gue, lu nanya ke teman-teman, gaji lu berapa di setiap pekerjaannya, itu kayak nggak bakal puas habisnya gitu ya. Habisnya. Makanya uang perlu sih, tapi nomor 2 yang penting profesionalitas. Nah, itu tinggi. Nah, dari sederetan lu bicarakan ke gua dan teman-teman gua juga, gua bisa ambil simpulin bahwa lu harus punya planning ke depan gitu. Ibaratkan lu bidangnya di teknik, ibaratkan lu bidang listrik gitu, lu passion di situ, ya udah lu ngulik-ngulik terus aja, ngulik-ngulik terus. Ibaratkan ya lu gak usah jauh-jauh lah, lu misalnya ada wifi yang rusak gitu, lu bisa betul di situ. Ibaratkan hobi lu tuh tersalurkan gitu ke situ. Ya meskipun ya tidak menghasilkan material, tapi kepuasannya dapat. Bahkan kepuasan itu bukan hanya duit saja gitu. Kepuasan bisa lu liburan, bisa berkumpul sama temen, nongkrong bareng gitu, bisa termasuk kepuasan gitu. karena apa ya? Kadang itu juga yang dibilang sama kita bisa simpulin senior lah. Iya. Kru yang udah lama di sana, sudah lama. Lu kalau kerja di dunia TV atau media apapun, lu harus bisa mengorbankan waktu sih. Bener yang lu bilang. Karena di media itu waktunya itu gila, waktunya gila. Lu keluarga lu ada acara keluarga di luar kota, sedangkan pas hari itu juga bentrok sama kerjaan lu, mau nggak mau lu harus ngorbanin salah satunya. Iya. Apa lu milih keluarga lu ya emang sih penting sama berhubung sama keluarga. Tapi kan ada yang kita kewajiban kita gitu. Sebagai kita kan masih aktif di satu perusahaan ya kita harus pilih salah satu, dan kita harus ya punya sikap profesionalitasnya gitu. Ibaratkan kita dikontrak salah satu perusahaan, kita sudah ya udah kita siap maupun apapun itu rintangannya, maupun badai datang sekalipun, banjir sekalipun, kalau itu lo kerjaan lo benar suka di situ ya udah, ya pasti dari balik situ juga ada ini juga pelajaran banyak juga. Karena yang lebih enak itu ya, iya, yang lebih enak itu hobi yang dibayar. Oke. Kita suka sama sesuatu tapi terus menghasilkan uang. Betul. Itu sih, gue juga melihat salah satu channel YouTube public figure itu jadi motivasi diri gue sendiri ya. Gue pernah nonton salah satu kayak channel YouTube Raffi Ahmad. Itu Raffi Ahmad itu menurut gue motivasinya buat gue tuh luar biasa. Dia walaupun udah sukses, tapi dia apa ya, profesional, juga walaupun dia ada namanya terkenal gitu, dia nggak lupa untuk berbagi gitu sama orang-orang. Makanya itu jadi motivasi buat gue sih. Gue bukannya kenapa-napa dia ngomong di depan kamera, ini emang itu salah satu motivasi diri gue sih, ya, biar lebih semangat aja kerjanya. Tan, saya dulu Tan, kameranya masih. Oke, kita lanjut ke gua mau ngomong lagi. Berarti intinya nih lu dari SMA tuh milih broadcast atau apa? Broadcast Itu gimana? Di SMA mana dulu? Gua kalau masih di Depok sih. Masih di Depok. Namanya? Kalau warga Depok
Kalau misalnya warga Depok nih ya, kalau warga Depok tahu itu pasti tahu lah. Tapi nggak tahu juga sih itu sama orang Ya itu mah khusus ya tinggal lama di Depok, namanya apa sih? itu sekolahnya Cakrabuana. Cakrabuana. Ya kalau gua tahu ya di sebagai warga Depok itu dia di daerah Sawangan, ya turunan Sawangan. Iya. Itu jauh ya, masih jauh ya? Nggak terlalu jauh banget. Ya intinya deket ke situ lah, jadi dia patokannya di desa ya. Iya situ. Lo ya tinggal cari aja di Google gitu. Bener. Berarti gue simpulin lu sejalur banget nih sampai sekarang dari SMA kuliah sampai magang. Insya Allah kerjanya juga sejalan. Bismillah aja ya, Bismillah aja. Oke, berarti dari itu lu pulang malam itu biasanya transportasi lu kesana pakai apa? Gue kereta sih. Kenapa tuh pilih kereta? Karena Lebih apa ya? gampang aja gitu ya, lebih gampang. lebih nyaman ya. Terus juga kita nggak ngerasain tuh namanya macet-macetan di Jakarta. Apalagi ini si Iqbal ini kan benar dari pagi sampai malam lah, kalau otomatis kan capek banget kan, nggak mungkin juga bawa motor dari Depok, ya paling ngekos gitu ya kalau ya itu ada kan, tapi kan mungkin masih dibicarakan nggak apa ya, ini dibicarakan. Intinya gue sih berharap dulu teman-teman kita semua pribadi ya bisa mengambil, ya mungkin ini masih baru berjalan baru tapi dari sedikit ini kita bisa ngambil hikmah bahwa kalau mau maju lu harus sesuai sama passion lu. Ibarat passion lu bikin konten, ibarat mengedukasi atau ibarat jadi moderator atau jadi inilah public speaking gitu. Udah buat tekunin itu terus. Ya situ passion gua, ya mungkin ke depannya ya gua ya mungkin si daluran malu ya dengan broadcast ya, mungkin gua bagian ya PR atau public relation. Oke, dari singkat itu lu dari SMA, broadcast, kuliah, lu magang. Berarti lu lulus tahun berapa sih? Lulus apa nih? Lulus dari kuliah. Oh, insya Allah tahun ini. Tahun ini sekarang lu lagi nyiapin apa nih sih? Lu mau ngangkat apa sih? Akhir ini. Gua ambil siaran radio. Siaran radio. Agak matching ya, tapi mau gua pengen nyoba sih. Oh ya, berarti mau mulai main ya selain itu ya. Cobain. Katanya sih lu mau bikin dokumenter tuh gimana? Nggak jadi. Nggak jadi. Ya, karena di dokumenter pas gua masuk gua hitung itu dananya luar biasa. Soalnya gue juga pastikan dari orang tua nggak cuma ngebiayain gue ya, gue masih punya adik gue juga. Itu gue nyari yang lebih minim lah budgetnya. Iya, budgetnya minim tapi syarat untuk gue lulus di kuliah itu bisa selesai. Berarti lu tugas akhirnya itu kelompok individu. Kelompok. Kan radio. Ya, siaran radio. Tapi lu ada nggak sih? Kan lu punya pandangan dari sekarang kan? Lu mau ngangkat apa sih tentang radio? Kalau gua kayak apa ya, fashion milenial Z zaman sekarang. Milenial. Iya, itu Fashion milenial kaum generasi Z. Iya. Berarti lu di bidang fashion, terus styling, terus lu inilah ya. Iya, gua nggak tentang itu. Ya cocok sih sama zaman sekarang. Apalagi kan kita mau flashback sebelumnya kan ada namanya Citayam Fashion Week. Nah, Ya itu kayak boge. Ini ya apa ya, sama lah dengan yang kita alami gitu. Gue sih kebetulan mengalami juga gitu. Ibaratkan
gue tuh kayak sekarang ini memperhatikan ini loh, penampilan gue juga ya, meskipun penampilan gue biasanya, tapi ya wangi terus rapi. Ini kebetulan aja nih gue sebelum syuting ini posisi sampai bener-bener rapi, bener-bener nomor 1, karena ya kita ada di zaman sekarang ya kan, bukan di zaman dahulu. Sangat diperhatikan sih. Berarti lu tuh salah itunya kayak gitu. Tapi selain itu ada saran lagi nggak sih? Saya bikin proposal apa di luar kampus kayak magang ini. Magang ini salah satu syarat buat lulus. Tapi kalau misalnya belum keterima magang, berarti dia pulang tahun depan. Kalau itu gue Kurang tahu karena teman-teman gue juga yang belum dapat magang, mereka juga masih berusaha mencari. Jadi ini untungnya alhamdulillah dapat magang nih, bahkan satu syarat sudah terpenuhi gitu ya, orang magang. Apalagi makanya stasiun televisi yang kita sering nonton adanya. Kira-kira. Ya, lu yang disaluin aja. Dari kartu cuma magang ini bisa menjadi impian. Amin. Biodata gue lah. Amin. Ya semoga aja ya. Semoga yang kalian nonton nih, semoga aja nih yang apa yang Iqbal usahakan sekarang Ipin sampai beli nggak sih, beli di online loh, sampai benar-benar kegiatan dia nih benar-benar masuk MNC itu benar-benar besar gitu ya. Semoga aja dari sini ya, mungkin ini sebagai kenang-kenangan lu juga kan, Gue juga. kenang-kenangan di ya gue upload di YouTube gue ya. Jangan lupa di subscribe dulu nih, jangan lupa di subscribe dulu YouTube gue. Ya gue sih ya kepingin juga di salah satu televisi ya, stasiun terbesar lah ya, bahkan bukan gue sih ini ya, gue sih ntar kalau mau kerja tuh dimanapun gue mau gitu, ambil aja ya, meskipun belum ada namanya, tapi kalau ya rezeki di situ ya gue bakalan seprofesional gua gitu ya, bukan hanya nama doang ya kan, karena kita profesional kan, tapi berangkat dari passion kita aja gitu kan. Ini bang, gua mau balik pertanyaan gua, misalnya habis dari magang ini lu amit-amit ya, lu gak di gimana, apalagi lu terima di mana gitu, lu bakalan sama gak sih profesionalnya? Palingan kalau gua nggak pribadi di stasiun TV, gua pengen coba di salah satu channel itu karena apa ya, dasar untuk gue nyari pengalaman ya itu berawal dari bawah dulu, jangan sampai apa ya, jangan langsung ke atas. Karena kan butuh proses dulu. Berarti meskipun ntar impian lu bukan di situ, tapi kalau terima di ya salah satu platformnya yang kayak ya lu berusaha membangun itu ya, saran gue sih lu harus sama profesional lu, bukan hanya lu profesional gara-gara nama doang, tapi karena berangkat dari passion lu. Karena ini apa ya, di magang ini gue kayak tanda start gue lah untuk nanti sampai di dunia kerja. Oke. Kayak apa ya, kayak awal mula gue mengenal prospek kerja di stasiun TV ya di sini. Oke. Gue sih berharap lu tetap sama ya, profesional lu, passion lu tetap sama, meskipun dimanapun.
tapi itu passion lo situ tetap itu satu tinggi nomor satu itu. Jangan gara-gara nama doang jadi lu mau keterima di mana lu menurun gitu. Gue sih menyarankan gitu ya, dan menyarankan ke diri gue juga ya, tetap gue akan masuk ke dunia situ juga ya, insya Allah ya, amin ya. Ya gue sih ya tanda kutip gitu, jangan atas nama gara-gara nama kita mencari apa ya, bukan secara kasar bukan kata penjilat sih, tapi kayak gimana ya, lu harus ya balance gitu, harus sama gitu, jangan gara-gara itu doang. Oke, berarti lu impian di situ. Tapi kalau di sana itu ya tetap lah usaha. Berarti lu lulus tahun sekarang, lu bikin proposal. Oke. Berarti itu aja ya guys. Berarti apa nih? Berarti apa nih? Berarti apa nih? Berarti ya jangan apa ya? Jangan pantang menyerah. Ya intinya kita jangan pantang menyerah Untuk menggapai cita-cita kalian. Jadi salah satu bukti niat terbesarnya nggak apa-apa. Gimana ya? Menurut gue sih, kalau lo mulai dari sekarang, bertindak dari sekarang, ibaratnya ya insya Allah lah, gapai lo capek gitu. Ya meskipun kata orang, si Iqbal alay tangan sih pakai itu. Udah amat Kan? Karena gue make kayak gini pun gak cuma asal make, gue juga bilang terima kasih sini. Ini salah satu kayak semangat gue, iya reward gue. Ibaratnya bakal menang medalinya lu. Ini bukan pamer ya, tapi ini reward sebagai capek kita gitu. Lelahnya kita, mengorbankan badan kita, waktu kita dengan reward ini ya, bukan kita sok pamer, flexing atau apa, enggak. Karena ya gitu, supaya kita tuh puas apa yang kita usahakan dari dulu. Benar-benar pegel, sumpah kan, bener pegel kan, Parah cok, parah. Sampai benar-benar sampai jatuh bangun ya kan. Karena yang magang di sana itu lumayan banyak, dari kampus gua, dari kampus luar juga lumayan banyak. Tapi alhamdulillah gua salah satu orang yang kepilih magang di sana. Berarti magang itu benar-benar banyak kali kan. Itu apa ya? Butuh sih, kita kayak satu diri dulu. Ada beberapa program yang ada nggak berupa apa gitu? paling gue bukannya sosokan juga, gue juga masih sama-sama berjuang lah Ya masih belajar ya. masih sama-sama. Yang penting lu mau berbaur sama orang lain, terus juga materi yang udah dikasih oleh dosen lu di kampus lu bisa mempraktekkan kembali mempraktekkan kembali di pekerjaan lu, dan juga lu jangan merasa insecure gitu sama diri lu sendiri. Lu bisa berani nyoba untuk pengalaman Prof gitu ya. Berarti dari gua simpulin nih, dari awal sampai akhir dan menyampaikan pesannya berupa ya dari pengalaman si Iqbal ini, bahwa lu harus gimana ya, lu harus punyai planning. Ibaratkan planning yang terdekat aja lah, gak usah yang jauh-jauh. Ibaratkan lu lagi kuliah, lu punya planning apa nih ke depan? Apa lu mau, ibaratkan gua lagi kuliah nih semester 3 mau semester 4, gua planning gua apa? Planning gua mau banyak apapun itu,
ibaratkan gua banyakin pengalaman, terus ngobrol sama orang, sosialisasi, mengambil pelajaran apa yang si orang itu punya, kita ambil sebagai planning ke depan. Dan gue sih planning ke depan ya yang deket-deket ini, gue mau magang di salah satu bukan apa ya sih, salah satu media, tapi sih bukan, gue sih belum ini ya, belum tahu medianya apa, bisa media namanya apa, tapi intinya gue mau magang di satu media, dan dari situ gue harus banyak belajar gitu. Dan gue dibilangin sama dosen gue, kalian tuh di sini bukan jadi pelajar lagi, melainkan mahasiswa, harus aktif, harus mandiri, jangan disuapin terus. Tapi kita yang nyari apapun itu pelajaran, ya bukan pelajaran dalam arti buku ya, tapi pelajaran hidup, terus pengalaman, nilai-nilai yang itu bisa kita ambil sebagai kita modal awal lah, modal dasar. Karena apa ya, di kampus gue juga kalau misalnya kita magang itu dari pihak kampus itu ngasih tempat rekomendasi buat kita ngelakuin magang, tapi di sisi lain kita pun juga berusaha untuk mencari tempat magang yang terbaik lah. Karena dan jangan ini sih yang penting, lu magang tapi jangan lihat dari uang. Itu walaupun mengutamakan namanya uang, itu lu nggak bakal bisa dapat yang pas buat lu sendiri. Harus mengasah apa ya, nomor itu di samping itu mengesampingkan ya, intinya harus nomor sekian lah, nomor satunya gitu. Ibaratkan magang itu kayak lu belajar di salah satu bimbel, lu ngambil tuh apapun itu bimbel itu, katakan ibaratkan magang itu ibaratkan salah satu proses belajar juga kan, belajar kerja lah, belajar kerja. Ibaratkan lu sebelum masuk dunia kerja, lu sudah tahu pandangan apa ya, dunia kerja itu seperti apa. Bener kata orang tua kita, nyari duit itu susah, bener kan? Parah Kan? Tuh, parah. Karena gua ini buka aja ya. Iya, oke. Karena di tempat magang gue itu masuk pagi pulang malam, sehari itu semodal gua ongkos lah sekitar 50.000 sama tuh yang didapat sama tempat kerja. Tapi ya udah jalan aja gitu, karena kalau misalnya mengutamakan uang, ya gua belum sempat magang gitu. Ya intinya kalau berorientasi uang, simpel, tidak sampai titik ini kan, tidak sampai sampai tahap ini lah. Guys, gua simpel itu aja ya guys. Dan gua sebelum gua tutup, intinya kalian harus semangat, tetap semangat terus. Apapun yang kalian bidangin, bahkan apapun itu, tekunin aja, fokus di bidang itu, ya insya Allah. Dan di samping itu juga usaha kita, dan ada doa juga, ya orang tua juga. Kita doa kepada Allah yang menurut kepercayaan Islam, dan kita ya apapun itu kita lakuin, ya berserah diri aja. Hanya Allah yang mengatur itu semua. Dan intinya gue mau bilang terima kasih Bang atas waktunya. Ya, makasih atas waktunya nih. Kebetulan nih apa ya, gue dari lama sudah mau apa ya, si Iqbal ini. Bahkan pengalaman dia ya masih seberapa, tapi gue bisa ngambil ini lah, bisa ngambil apapun itu tentang segi apalah. Makasih ya Bang atas waktunya.
Dan gua mau bilang jangan lupa ya di klik subscribe dulu, like and comment ya, dukung terus gua pribadi dalam membuat konten mengedukasi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Makasih Bang. Sama-sama.